Impact Kids. I'll love, I'll serve, I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa kalian lagi di acara Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kembali kepadamu. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini renungan kita diberi judul Do the Good Things, melakukan yang baik. Mari kita membaca firman Tuhan dari Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Adik-adik, ada seorang yang bernama Yosua. Baru-baru ini dia meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan meminta supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Nah, Yosua ini dia ingin sekali memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang Tuhan, sehingga pada suatu hari dia mendengar ada kelompok di gereja di mana dia bisa bergabung dengan kelompok itu. Ia berpikir bahwa dengan bergabung dengan kelompok itu, iman dia kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh. Dalam kelompok itu biasanya memulai suatu kegiatan dengan semacam pertandingan. Nah, Yosua berpikir nih, untuk menang dan menang dalam pertandingan itu. Kadang-kadang dalam pertandingan itu ia menjadi marah, berteriak, bahkan sampai mendorong temannya. Dan ketika ia sadar, ia sangat menyesal. Ia meminta ampun kepada Tuhan karena ia melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Yosua sadar, ia menyesali perbuatannya. Dan ketika dia menyadari hal itu, dia berkomitmen atau berjanji untuk tidak melakukannya. Tapi ketika nanti ada pertandingan lagi, ia akan melakukan hal yang sama. Yosua gagal. Suatu hari ada seorang pendeta yang masih muda. Dia mengajak Yosua berbicara. Ia mengingatkan bahwa Yosua harus mengubah motivasi di dalam dirinya. Yosua mencoba untuk tidak berbuat dosa dengan menghindari kata-kata kasar, kata-kata yang buruk, dan ia fokus untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Semenjak Yosua berbicara dengan Pak Pendeta, dia mulai mengubah kebiasaannya.
Yosua memutuskan bahwa ia akan mengatakan 3 hal baik kepada teman satu timnya dan juga lawan tandingnya. Nah, adik-adik, coba kalian pikir, apa yang berubah ketika Yosua pertama kali menghadiri kelompok pemuda? Dia fokus untuk taat kepada Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita berusaha untuk hidup menurut aturan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita fokus pada apa yang tidak boleh dilakukan. Seharusnya fokus pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Adik-adik, kita belajar dari Yosua untuk fokus kepada Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang kita gagal. Ketika kita gagal, kita harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan kepada teman mudanya mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Melalui kematian Yesus, kita disucikan dari dosa dan dapat fokus melakukan perbuatan baik. Para penulis Alkitab menggunakan banyak kata yang berbeda untuk menggambarkan dosa. Yang paling sering digunakan adalah tidak tepat sasaran, dan kita kehilangan sasaran jika kita fokus menghindari hal-hal buruk daripada melakukan hal-hal baik. Nah, jadi adik-adik, mari kita berjanji kepada Tuhan atau berkomitmen kepada Tuhan untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan, supaya hidup kita boleh bermanfaat bagi orang lain dan orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan tolong kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara Impact Kids selanjutnya. Bye. Impact Kids.